Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast bercerita bersama saya Novel Desya Putri yang akan ngobrolin banyak hal inspiratif dari orang-orang luar biasa di sekitar kita. Pada kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kak Dini, seorang penyanyi yang sudah sering banget ikut berbagai event lomba menyanyi dari kecil hingga saat ini. Kita bakal kupas tuntas perjalanan Kak Dini mulai dari awal terjun ke dunia tarik suara, suka dukanya ikut lomba, sampai tips dan motivasi buat kamu yang juga pengen tampil di atas panggung dengan lebih percaya diri. Langsung saja kita mulai, let's go! Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Kak Dini. Halo Kak Dini, gimana nih kabarnya? Baik, Di sini saya ingin mewawancarai Kak Dini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bisa Kak Dini ceritakan sedikit tentang diri kakak dan awal mula tertarik pada dunia menyanyi apa sih Kak? tadinya nggak ada ketertarikan sama sekali, cuman awal mula ceritanya aku ada di bidang nyanyi ini, pertama kalinya itu guru TK aku memilih aku untuk lomba. Ya otodidak aja. Habis itu latihan, ternyata kok suaraku cocok, suaraku masuk. Nah, berawal dari TK itulah aku mulai menyukai hobiku ini. Ternyata aku punya bakat. Akhirnya aku latihan terus. Pernah ikut lomba pertama kali mewakili kota. Lomba nyanyi sekota Probolinggo, alhamdulillah juara 2 TKB itu pada saat itu. Nah, berawal dari itu sudah saya mulai menyukai hobi ini dan mulai sering ikut kompetisi. Oh, jadi awalnya dari guru TK gitu ya Kak ya? Berawal dari guru TK saya, Bu Parmi. Terima kasih berkat Bu Parmi saya bisa berada di bidang nyanyi ini. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, yaitu apa momen pertama kakak ikut lomba menyanyi dan bagaimana rasanya sih pada saat itu? Yaitu pertama kali ikut lomba nyanyi TK sekota Probolinggo. Ya rasanya nervous, gugup, apalagi kan pertama kali saya ada di panggung. Jadi happy-nya kalau udah menang sih. Gugup, nervous itu pasti ada. Cuman gimana caranya kita itu profesional di atas panggung. Biar kita itu gimana ya? Bisa menyinkronkan nervous ini sama suara kita. Karena kalau kita sudah nervous, sudah gugup, suara itu pasti goyang. Harus pede sih, kuncinya itu harus pede. Tuh, kuncinya harus pede ya teman-teman. Lanjut dari yang ketiga, yaitu dari sekian banyaknya lomba yang sudah kakak ikuti, mana sih yang paling berkesan dan kenapa? Yang paling berkesan waktu itu lomba pas SD. Kalau nggak salah di Wonoasi. Berkesannya karena pada saat itu saya bertarung dengan seluruh mahasiswa SMP sekota Kabupaten Probolinggo. Di sana saya banyak ketemu sama senior-senior. Soalnya itu nggak SMP aja, jadi mulai SMP, SMA, SD itu jadi satu lomba di Wonoasi. Itu pengalaman yang paling saya suka sih, karena di sana saya juga belajar, oh ternyata kayak gini, harus mengupgrade skill seperti ini, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu biasanya kan kalau mau lomba nyanyi butuh persiapan nih Kak. Biasanya persiapan apa saja yang kakak lakukan sebelum tampil pada saat lomba? Terutama yang pertama pastinya berdoa, karena kan meminta kepada Allah untuk kelancaran. Yang kedua kostum, yang ketiga suara, ya kan? Ya. Intinya kalau saya mau lomba nyanyi, misal nih hari hanya itu 2 minggu sebelum acara. 1 minggu sebelum acara saya tuh sudah mengkontrol makanan saya, terutama tidak boleh minum es, tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan pedes-pedes, karena itu sangat-sangat berpengaruh terhadap suara saya. Kalau kebanyakan minum es, gorengan, intinya yang berminyak-minyak dan pedes itu, kalau ke nada tinggi itu tidak kuat. Biasanya kayak gimana sih, pedot, putus suaranya itu putus. Ya itu aja sih, berdoa, doa, kostum sama suara. Yang paling penting suara, karena kalau kita udah di hadapan orang banyak, kita gugup, kita nervous, pasti itu suara kacau, gemeter. Suaranya tuh goyang. Intinya tuh satu, pede. Kalau kita udah pede, insya Allah suara tetap stabil.
Baik, lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu apa tantangan terbesarnya sih saat ikut lomba menyanyi, terutama di tengah banyaknya pesaing? Tantangan terbesar buat saya nada tinggi. Karena saya itu tipikal orang yang nggak bisa ngelos suara. Jadi di nada tinggi yang levelnya paling tinggi itu saya biasanya tuh nahan suara. Nggak bisa los gitu. Jadi kayak suara tuh tertahan. Alhasil mau ke nada tinggi nggak kuat. Kayak putus. Itu aja sih. Baik, selanjutnya itu apa tips dari Kak Dini untuk pendengar yang ingin mulai ikut lomba menyanyi tetapi masih ragu atau belum pede? Ya pede, memang yang pertama kita tuh harus pede ya, karena kalau kita udah pede di hadapan banyak orang, udah semuanya lancar. Jangan minum es pedes-pedesan, minyak-minyakan, itu intinya itu. Mau penyanyi seterkenal apapun, kalau sering-sering makan itu nggak apa-apa makan, cuman nggak harus over gitu. Apalagi kalau kita mau manggung, kalau kita mau lomba, dikurangin karena itu sangat berpengaruh terhadap suara. Nanti nggak kuat, serak, batuk, alhasil kalah. Nggak pede, hancur di atas panggungnya itu hancur. Baik, itu tips dari Kak Dini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membangun kepercayaan diri saat tampil di depan juri dan banyak penonton. Kalau saya pribadi, ya nggak munafik ya, nervous itu pasti ada. Ya gimana caranya kita harus bisa ngalahin nervous itu, biar kita itu di atas panggungnya itu nggak nggak kacau. Yang pertama kita harus nanamin di hati kita, pokoknya aku harus pede, aku harus pede. Kalau minder duluan, udah kacau semuanya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih mimpi terbesar kakak dalam dunia tarik suara untuk kedepannya? Sebenarnya aku tuh pengen jadi penyanyi ya, karena kan dari awal emang udah jadi hobi, terus bakat. Sempet pengen ikut apa Indonesian Idol yang cilik itu, cuman pada saat itu kayaknya tuh kendala di apa ya, guruku udah mau daftarin aku, cuman nggak jadi karena aku lupa itu gara-gara apa. Aku pengennya itu jadi penyanyi terkenal, cuman setelah nikah kan kita harus nurut sama suami ya. Suami itu pokoknya jangan jadi, nggak apa-apa nyanyi, tapi dia itu nggak mau kalau aku nyanyi di banyak orang, jadi harus nyanyi di depan dia. Itu aja sih mimpiku, aku pengen jadi penyanyi terkenal, tetapi bukan suami melarang. Suamiku tuh nggak terlalu suka kalau aku nyanyi di banyak orang, apalagi genre dangdut. Suamiku paling nggak suka. Jadi kalau masih di pop, kalau ngisi acara wedding masih lagu pop, aku masih oke, masih aku asisi. Tapi kalau dangdut aku banyak nggak asisi karena restu suami kan nomor satu. Baik, selanjutnya itu pertanyaan yang terakhir, pesan atau motivasi yang ingin kakak sampaikan untuk para penyanyi yang baru merintis untuk kedepannya itu bagaimana? Jangan pernah minder. Pokoknya kita harus percaya diri, kita yakin kalau kita bisa. Kalau dari sini kamu, aku malu, aku takut kalah, aku takut gak pede di atas pentas, udah hancur semuanya. Intinya satu, pede, sama kita itu harus yakin kalau sama diri kita sendiri kalau kita itu bisa. Kita pasti bisa. Sekalipun nggak menang nggak apa-apa, kalah itu sudah hal biasa. Cuman kan gimana caranya kita bisa menampilkan yang terbaik di atas panggung. Tetap semangat buat siapa aja yang yang lagi sedang merintis nyanyi, tetap semangat, tetap pede, kalian pasti bisa. Nah, itu pesan dan motivasi dari Kak Dini. Tanpa terasa kita udah di penghujung acara. Terima kasih Kak Dini udah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan podcast kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Wah, obrolan bareng Kak Dini tadi benar-benar penuh semangat dan penuh makna ya teman-teman. Buat kamu yang lagi ngejar mimpi di dunia menyanyi, semoga cerita Kak Dini bisa jadi penyemangat dan panduan untuk kita semua ya teman-teman. Ingat, setiap suara itu unik dan layak untuk didengarkan. Terima kasih udah dengerin episode kali ini di Podcast Bercerita. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan follow supaya jadi semangat buat aku. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.